Pak Nusron. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kartika yang kami hormati beserta teman-teman dari KPA, Bapak Agustiana, cuma tidak segagah 25 tahun yang lalu yang saya lihat. Bapak-bapak Ibu sekalian, Bu Ketua Komisi 4, Bu Titik, Bu Alin, dan Bapak-bapak yang lain, Pak Alek, Bapak-bapak Menteri yang lain, Pak Cucun, kemudian Pak Saan, kemudian Pak Dasko yang memfasilitasi pertemuan ini dengan sangat baik. Ada 6 isu yang berkaitan dengan kami. Saya catat dengan baik yang berkaitan dengan reforma agraria. Pertama, kami sangat setuju dengan apa yang diusulkan dan disuarakan oleh teman-teman KPA tentang prinsip keadilan dalam redistribusi tanah. Semua data yang tadi dipaparkan kami amini. Kami nggak akan membantah satu persatu pun. Kami amini memang faktanya seperti itu. Karena itu sebagai bentuk komitmen kami mengamini data itu, kami sudah 10 bulan diangkat mendapatkan kepercayaan menjadi Menteri ATR BPN. Kami belum tanda tangan satupun perpanjangan dan pembaruan HGU. Pengajuan baru pun hanya 1 yang saya tanda tangani. Itu pun kami izin kepada Bapak Presiden. Kenapa? Kami ingin ada keadilan struktural terhadap distribusi tanah ini. Kenapa? Karena masih ada beberapa hal yang menurut dalam prinsip kami ganjal. Terutama dalam masalah peta dan definisi tentang plasma. Pertama, kami jelaskan sebagai bentuk komitmen. Dalam definisi plasma yang ada hari ini, memang belum ada sinkronisasi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Definisi di dalam PP 18 tahun 2021 dengan definisi dalam PP nomor 20 PP 28 PP 26 tahun 2021 ada sedikit perbedaan tentang teori tentang apa itu disebut dengan plasma. Kalau definisi di dalam PP nomor 18 pengertian kami di Menteri ATR BPN adalah di mana yang namanya plasma adalah within, tidak without. Kalau orang itu mendapatkan konsesi HGU sebesar 10.000 hektar, maka karena di situ termaktub 20% harus plasma, maka 2.000-nya harus atas nama plasma. Tetapi ada klausul peraturan perundang-undangan yang lain di dalam PP yang lain mengatakan bahwa ketika si pengusaha pemegang konsesi itu memfasilitasi petani-petani kecil di luar 10.000 itu sudah dianggap plasma. Ini yang menjadi dispute. Nah, kami memaknai yang di luar HGU konsesi itu bukan plasma. Tapi kami memaknai itu ada sebagai supply chain, alias sebagai pemasok. Nah, tapi ini perlu ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, lebih-lebih tentang PP 18 dengan PP nomor 26. Ini mohon Pak Ketua, Pak Dasko, mohon mohon dimasukkan dalam note, dalam kesimpulan, kalau perlu kita tegaskan ada mandat kepada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi ini tentang masalah definisi plasma. Karena masalah plasma inilah yang menjadi pemahaman saya adalah sumber ketidakadilan di mana petani nggak bisa mendapatkan akses terhadap tanah sehingga yang ada di lingkungan sekitar perkebunan. Ini pemaknaannya. Kemudian yang nomor 2, Bapak sekalian, ini masalah HGU. Sudah saya sampaikan kami komitmen. Karena itu Bapak sekalian, kenapa kami belum memperpanjang? Ada 2 alasan. Pertama, karena kami menghormati kerja teman-teman di Satgas PKH. Supaya peta mana yang hutan, mana yang tidak hutan, ini jelas dulu. Sehingga ketika kami melangkah, kami tidak nabrak yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, problem di Indonesia ini adalah problem peta. Saya ngomong apa adanya di sini. Kenapa? Peta di Indonesia, peta yang ada hari ini masih menggunakan peta data satelit. Yang itu dasarnya atau akurasinya, ukurannya, zoomingnya
1:1 juta. Tidak akan pasti akan ada bias karena 1:1 juta. Nah, apa yang membuat kita supaya menjadi efektif adalah one map policy. 1:5.000. Di dalam one map policy yang sudah jadi baru Sulawesi. Karena itu kalau kami hari ini diminta untuk pemetaan mana yang kaplingan Sulawesi, mana yang tidak di Sulawesi, yang hutan, mana yang tidak di Sulawesi, kami pastikan kami bisa pertanggungjawabkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tapi kalau di provinsi yang lain, karena zoomingnya masih 1 juta, sangat berat. Karena itu Bapak sekalian, kami akan bekerja sambil menuntaskan peta. Hari tahun ini, Sulawesi kami kerjakan bersama tim kehutanan. Untuk masalah tapal batas hutan tadi. Masalah isu tumpang tindih, hutan dengan kampung, hutan dengan APL. Memang Bapak-Bapak sekalian, fakta membuktikan. Saya mau curhat di sini nih. 769 pegawai ATR BPN masuk pesantren. Kenapa? Karena isu PTSL. Kenapa isu PTSL? Hutan disertifikatkan. Kemudian apa? Tanah PTP disertifikatkan. Ada rawa, tanah muncul disertifikatkan. 769. Pegawai kami masuk pesantren. Tanda petik, bukan pesantren Hasyim Asy'ari punyanya Pak Agustiana. Nah karena itu ini kenapa kemudian kita menjadi lebih konservatif menurut pandangan Ibu Kartika tadi karena kehati-hatian. Kami tidak mungkin mau mengorbankan terus-menerus. Pandangan kita di sini sama. Tapi belum tentu pandangan APH sama dengan kita. Karena itu poin kedua juga pandangan antara penyelenggara negara ini juga harus disamakan juga. Dalam konteks ini kalau kita bicara masalah ini. Nah itu poin yang kedua masalah perpanjangan HGU alasannya kenapa. Tahun ini diperkirakan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial, akan menyelesaikan peta 2 pulau, Kalimantan dan Pulau Jawa. Sehingga dengan demikian kita tahun depan bisa kerja untuk Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Gitu Pak Ketua. Kemudian isu kedua tanah telantar untuk kepentingan rakyat. Bu, ada dua objek reforma agraria yang ingin kami persembahkan kepada rakyat. Pertama, tanah telantar. Ada aturan mainnya. PP 20 tahun 2020. Di mana tahun 2021, mohon maaf. Di mana yang berkali-kali dulu saya dipelintir, tanah yang orang sudah mendapatkan HGU konsesi maupun HGB 2 tahun, mangkrak, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan. Negara berhak untuk mengevaluasi, kemudian mencatatkan itu tanah telantar, bisa diserahkan kepada bank tanah, kemudian diredistribusikan kepada rakyat. Nah tapi kan, mohon maaf, banyak disalahpahami, dipelintir. Istri 2 tahun nganggur bisa diambil oleh negara segala, sempat ada omongan begitu dulu. Nah, ada sempat seperti itu. Nah, karena itu Bapak sekalian, ini sekaligus bukti komitmen bahwa kita serius. Karena prosesnya untuk menentukan tanah telantar itu lama, berdasarkan PP itu butuh waktu 587 hari. Karena itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Dan perintah revisinya itu jelas, prosesnya kami persingkat hanya waktu 90 hari. Dan ini dalam proses persetujuan sudah harmonisasi dan persetujuan tanda tangan dari Bapak Presiden. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu APA ingin uji publik, kami terbuka untuk itu. Kalau ada masukan mumpung belum tanda tangan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian poin kedua selain tanah telantar adalah program IP4T. Inventarisasi, penguasaan, pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. IP4T, apa itu IP4T? IP4T itu adalah HGU, HGB, sudah habis masa konsesinya, tidak diperpanjang, maka ini ada 4 hal. Ada 4 skenario. Pertama, bisa diserahkan kepada pemilik lama selama pemilik lamanya itu masih menguasai secara fisik. Nomor 2, bisa dijadikan TORA, tanah objek reforma agraria. Kalau yang bersangkutan sudah nggak menguasai fisik. Nomor 3,
bisa dimasukkan bank tanah. Nomor 4, bisa dimasukkan dalam tejun, tanah cadangan untuk negara. Dalam arti untuk kepentingan Pemda, apa untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun sekolahan, bangun puskesmas dan sebagainya. Bisa untuk itu. Nah, di sini ada opsi pilihannya adalah untuk itu juga. Nah, tapi Bapak-Bapak sekalian, ini problemnya adalah belum ada payung hukum mana yang diperbolehkan untuk pemilik lama, mana yang harus reforma agraria, mana yang harus ini. Akan kami tuntaskan. Kenapa ini belum ada semua bergerak untuk itu. Poin ketiga, tentang tumpang tindih dengan BUMN. Tadi saya sudah sampaikan, Pak Raja sudah menyampaikan implikasinya hukum. Gelombang cara berpikirnya Pak Agustiana dengan penyelenggara negara termasuk dengan APH berbeda. Tentunya kita sebagai penyelenggara negara menyamakan gelombangnya dengan teman-teman APH. Karena itu kita sudah ada solusi. Tapi solusi ini sedang kita tawarkan kepada bapak-bapak, terutama pada Serikat Petani. Saya sudah konsultasi publik di Jember sama di Malang. Pertama, ada 3 skenario. Kalau tumpang tindih dengan BUMN maupun aset negara, termasuk aset TNI Polri. Pertama, solusi pertama, mereka diusir. Tapi kalau diusir, saya yakin itu tidak mungkin. Pasti akan gejolak sosial. Nomor 2, tanah itu dihibahkan. Kalau dihibahkan, nanti isunya korupsi lagi. Kenapa? Karena di situ sebagian besar ada yang kecil, ada yang gede. Nanti yang gede pun akan minta. Masalah keadilan. Karena itu solusi ketiga, kami sudah usulkan kepada Menek BUMN, kami usulkan kepada TNI Polri adalah HPL dulu atas nama BUMN. Teman-teman petani menerima HGU atau hak pakai di atas HPL selama 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun, 25 tahun, dan bisa diperbarui lagi 30 tahun lagi. Ya, sebentar, ini tawaran. Ini tawaran kami kepada teman-teman. Supaya apa? Supaya pada satu sisi aset negaranya tidak hilang, tetap tercatat. Tetapi para petani mempunyai legal standing sertifikat. Ini tawaran kita. Petani Malang sudah menerima, petani Jember belum menerima. Yang PTP belum menerima. Petani Malang kebetulan dengan TNI AD menerima. Karena itu tanahnya TNI AD. Ini saya sampaikan. Jadi memang di kalangan petani sendiri ada yang menerima, ada yang tidak. Kami hormati. Namanya ini tawaran, win-win solution. Nah, poin keempat adalah masalah alih fungsi lahan. Yang poin keempat, Bapak-bapak sekalian, masalah alih fungsi lahan, kami komitmen. Sebelum ada Perpres 59 tahun 2020 tentang alih fungsi lahan, di mana ada mekanisme lahan sawah dilindungi, itu memang tinggi sekali alih fungsi lahan. Yaitu setahun rata-rata antara 120 sampai 160 ribu hektar. Catatan saya dari tahun 2019 sampai tahun 2001 itu adalah sekitar 136 ribu hektar selama 2 tahun. Begitu ada mekanisme LSD, turun drastis. Kenapa? Turun drastis, tinggal 5.600 hektar selama tahun 2021, 22, 23, 24, dan 25 ini. 5.600 berarti rata-rata 1 tahun hanya 1.000 hektar. Nah, kenapa? Karena begitu ada Perpres alih fungsi lahan ini, pengendaliannya di tackle pusat. Tanda tangan alih fungsi lahan. Terutama yang 8 provinsi. Nah, karena yang sudah diverifikasi, sudah ada mekanisme LSD. 12 provinsi belum, sedang menunggu proses. Masih di daerah masing-masing. Masih kewenangan bupati. Itu pun Bapak-Bapak sekalian, demi Astacita dan demi Perpres 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah, di mana dalam Perpres di situ ditetapkan bahwa LP2B, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, wajib 87% dari total LBS.
atau lahan baku sawah menurut Perpres. Data hari ini sudah di angka 89% LP2B kita. Itu pun dari 89%, seandainya yang hari ini fisiknya sawah, tetapi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, kota maupun provinsi sudah diperuntukkan untuk tidak sawah, kita anggap hilang semua, tinggal 71%. Jadi ini kita sudah lampu merah alih fungsi lahan. Karena itu bapak-bapak sekalian, apa yang kami lakukan? Mulai bulan ini, kami sudah teken surat kepada semua bupati se-Indonesia, izin Pak Dasko, kami moratorium alih fungsi lahan yang fisiknya sawah, meskipun tata ruangnya sudah tidak lagi digunakan untuk sawah. Kami moratorium tidak boleh dialih fungsikan. Meskipun secara undang-undang dan peraturan, harusnya tata ruang itu menjadi panglima, menjadi acuannya. Demi asta cita ketahanan pangan. Untuk selanjutnya, kami akan mengundang, kami bersama Mendagri, bersama dengan Menteri Pertanian, akan mengundang semua bupati, semua wali kota dan semua gubernur, untuk apa? Untuk menyesuaikan dan mengubah RT RW-nya yang hari ini fisiknya masih sawah, tetapi di dalam RT RW sebelumnya sudah digunakan untuk tidak sawah. Demi untuk kepentingan ketahanan pangan, untuk apa? Menjaga 87% dari total LBS menjadi LP2B. LP2B dari total LP2B dari 87% dari LBS. Saya kira ini penjelasan kami clear Pak Agustiana untuk komitmennya bersama-sama. Jadi gelombang kita sama, tinggal mungkin jalannya berbeda. Kami jalannya menggunakan peraturan dan kebijakan yang tertib, ya kan? Pak Agustiana menggunakan cara kami lama. juga nggak anarkis, aturan kita yang ngomong. Pak Agustiana mesti menggunakan cara lama, ya kan? Cara kita di jalan dulu begitu. Pak Nusron, kita juga merefer ke kebijakan juga, Pak. Oke. Masalahnya kebijakan ini banyak yang kontradiksi. Makanya kita rapikan, Bu, kita harmonisasi. Ya kan, tadi saya akui juga soal plasma kan ada kontradiksi tadi. Makanya kita rapiin, kita harmonisasi dulu, Bu. Yang terakhir soal kelembagaan, kalau memang mau direvisi Perpres 62 tentang GTRA, kami juga setuju saja. Tinggal bagaimana kelembagaan apa nanti yang ditunjuk untuk menjadi lead-nya dan koordinatornya kami serahkan sepenuhnya nanti. Biar akan diatur. Saya kira itu jelas dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Menteri Desa.